diminta oleh Pak Menko mengantisipasi penyebaran kasus Delta di luar Jawa. Dan kami sudah bicara dengan para epidemiologis dan melakukan juga diskusi dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Kita lihat bahwa memang kasus Delta ini nomor 1, ini chartnya ada di kanan, yang kiri itu alpha, ya, dilakukan penelitian di Inggris. Ciri-cirinya 2. Yang pertama, CT-nya lebih rendah. Ya, jadi yang kelihatan sebelah kanan itu CT-nya lebih rendah. Kemudian dia masa aktifnya itu lebih cepat. Ya, jadi sembuhnya pun lebih cepat, tapi meningkat keparahannya pun lebih cepat, sehingga intervensi terapeutiknya atau perawatan di rumah sakitnya pun berbeda. Nah, dari angka-angka seperti ini, kita sudah mencoba melakukan di halaman selanjutnya berapa simulasi menggunakan CT. Jadi tanpa melakukan genome sequencing yang cukup lama, kita melihat berdasarkan angka CT, contohnya yang ada di Sumatera Barat, karena datanya terima kasih lengkap. Kolom 1 dan kolom 2 kelihatan itu. Kolom 1 itu diambil di minggu pertama Desember 2020, di mana Delta belum menyebar. Rata-rata CT yang paling kecil itu 12,15. Sedangkan kita lihat di Sumatera Barat di akhir Juni, angka CT-nya itu sudah 8,22 yang paling kecilnya. Jadi even di bawah 10. Kalau kita bandingkan dengan baris yang paling bawah, ya, row yang paling bawah, itu adalah Jakarta, Kudus, dan Bangkalan, profil deltanya itu memang CT-nya juga rendah di bawah 10. Sehingga dengan menggunakan komparasi seperti ini, kita bisa menduga bahwa daerah-daerah yang rata-rata CT minimalnya rendah, itu kemungkinan sudah dimasuki delta, sehingga kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi penyebaran delta yang memang lebih cepat. Tidak lebih mematikan delta ini, tapi penularannya lebih cepat. Sehingga tata cara perawatan di rumah sakitnya dan agresivitas kita untuk melakukan testing harus ditingkatkan. Kemudian di halaman selanjutnya, terus ini contohnya aja secara grafis, Bapak Ibu media, kalau dilihat dari kanan, yang 38,7 itu adalah 38,7% di bulan Desember, contohnya di Sumatera Barat, 38,7% dari orang yang terkena CT-nya di bawah 20. Sekarang Sumatera Barat 63,6% di atasnya itu CT-nya di bawah 20. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, Kudus, Bangkalan, yang memang deltanya sudah dominan, 81,2% CT-nya di bawah 20 CT value-nya. Jadi memang terlihat kalau rata-rata CT value-nya sudah rendah, itu menunjukkan kemungkinan terjadi penyebaran delta di sana, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih baik untuk daerah-daerah di luar Jawa. Selanjutnya, mungkin saya akan cepat saja. Apa yang kita sudah mengambil keputusan, tadi Pak Menko sudah mengarahkan agar sekarang setiap uji PCR itu CT value-nya harus dimasukkan ke sistem. Karena sekarang belum dimasukkan ke sistemnya Kementerian Kesehatan, agar kita bisa menggunakan untuk mengantisipasi di mana daerah-daerah yang potensi penyebaran deltanya ada di sana. Ya, dan kita mulai Senin akan mulai roll out ini ke seluruh provinsi, termasuk yang di luar Jawa. Di halaman selanjutnya mungkin saya akan cerita sedikit, halaman selanjutnya. Untuk bisa mengantisipasi varian Delta, penting sekali untuk kita melakukan testing yang lebih agresif, teman-teman. Jadi saya bilang nggak usah khawatir kalau kasus konfirmasinya naik, justru dengan demikian kita bisa melakukan antisipasi yang lebih baik lagi, baik di sisi isolasi maupun di sisi rumah sakitnya, termasuk kesiapan oksigen dan lain sebagainya. Jadi kita sudah menerapkan setiap kabupaten kota kita kasih target. Kalau positivity rate-nya di atas 25%, dia harus 15 kali standarnya WHO. Kalau 15 sampai 25, 10 kali standarnya WHO, dan seterusnya. Yang sesuai standar WHO, 1/1000 per minggu, itu kalau positivity rate-nya di bawah 5%. Ya. Selanjutnya, ini adalah contoh, halaman selanjutnya ada contoh dari target testing yang perlu dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota, ya. Selanjutnya, ini yang pertama. Jadi langkah pertama adalah satu, kita harus pastikan data CT value PCR test itu masuk ke sistem Kementerian Kesehatan untuk masing-masing kabupaten kota agar kita bisa mengantisipasi potensi penyebaran Delta. Yang kedua, kita harus meningkatkan jumlah testingnya kita agar kita bisa sekali lagi mengantisipasi secara lebih dini
potensi adanya varian Delta. Dan yang ketiga, supaya kita lebih siap menghadapi adanya penyebaran mutasi Delta ini, rumah sakit kita diharapkan sejak sekarang sudah melakukan konversi dari tempat tidur biasa ke tempat tidur COVID. Ya, di halaman selanjutnya kita bisa lihat aja langsung. Ini kita ke kabupaten kota yang tadi Pak Menko lakukan review terhadap 8 provinsi. Misalnya di Singkawang kita lihat memang bornya sudah tinggi, ya, mungkin 97% di kanan, tapi bor itu tinggi karena tempat tidur COVID-nya baru 129. Padahal total tempat tidur rumah sakit yang ada di Singkawang sebenarnya 1.248. Cara yang paling cepat untuk menurunkan bor adalah melakukan konversi dari tempat tidur yang belum didedikasikan untuk pasien COVID menjadi pasien COVID. Dengan demikian itu akan mempersiapkan tempat tidur yang lebih banyak kalau misalnya nanti pasien COVID-nya naik. Di halaman selanjutnya, kita juga sudah melakukan simulasi oksigen. Hampir seluruh kota di luar Jawa sebenarnya kondisi rumah sakitnya masih relatif cukup baik. Tapi belajar dari pengalaman di Jawa, kita masih memastikan kita jauh lebih siap di sini. Dan kita juga sudah menghitung kebutuhan oksigen kira-kira ke masing-masing provinsi. Di halaman selanjutnya kita juga sudah melakukan itu per kabupaten kota. Kita juga sudah memberikan contoh bagaimana mappingnya terhadap produsen-produsen oksigen dengan meniru yang kita lakukan di Jawa. Dan kita juga di halaman berikutnya sudah membuat website khusus di mana setiap rumah sakit bisa memasukkan data kebutuhannya sehingga kita tahu sisa oksigennya 12 jam lagi, atau 24 jam lagi, atau 48 jam lagi, sehingga kita di pusat bisa membantu melakukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini. Di halaman selanjutnya, kita juga akan cerita sedikit mengenai vaksinasi, ya, buat teman-teman sekalian. Vaksinasi kita sudah menembus 48 juta. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita mencapai 10 juta pertama itu butuh 8 minggu. Ya, 10 juta berikutnya 4 minggu, dan sekarang kita harapkan mungkin tidak sampai 2 minggu kita sudah naik 10 juta dosis, dan kita sudah menyuntikkan ke 35,6 juta orang. Suntik pertamanya itu sekitar 18,1% dari target vaksinasi kita. Di halaman selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, 3 hari terakhir ini vaksinasi kita selalu di atas 1 juta vaksinasi. Jadi angka 1 juta itu sudah kita tembus, dan titik tertinggi kita pernah 1,5 juta. Ya, sekarang arahan Bapak Presiden kalau bisa di bulan Agustus kita menembus angka 2 juta.